Perkenalkan, nama saya Angelin Kristiani Tarese dengan NIM F521-21018 dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PowerPoint saya terkait peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi di dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Nah, adapun materinya yaitu sebagai berikut. Ya, untuk yang pertama ada pengertian korupsi, di mana korupsi ini secara umum merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi memperoleh keuntungan pribadi. Jadi segala upaya yang dilakukan itu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungannya pribadi. Tapi ini bukan hanya seperti itu. Jadi korupsi juga apa yang kita buat tanpa sepengetahuan orang lain dan ternyata itu adalah hak milik orang lain dan kita gunakan untuk keuntungannya kita sendiri, itu juga termasuk dalam korupsi. Nah, dan secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, yang memutar balik, menyogok dan menggoyahkan. Nah, di sini sehingga asal kata korupsi di sini kita bisa simpulkan juga bagaimana penyalahgunaan yang dilakukan baik dari masyarakat tingkat yang sebagai pejabat maupun kita sendiri sebagai manusia yang tanpa jabatan, maksudnya manusia biasa tanpa adanya gelar jabatan pejabat dari suatu daerah atau suatu lembaga yang menyalahgunakan hak yang bukan milik kita untuk keuntungan pribadi kita sendiri, itu adalah korupsi. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu korupsi tersebut. Yang pertama ada jenis-jenis korupsi. Di sini yang pertama ada bribery, yaitu penyuapan, yakni suatu tindakan yang memberikan uang ataupun imbalan kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dia dalam bentuk penyuapan. Nah, berikutnya pula ada penggelapan. Berarti di sini suatu tindak kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain ataupun organisasi yang ujung-ujungnya kembali untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri. Begitu pula di sini ada pemerasan, yakni suatu tindak dari koruptif di mana seorang atau sekelompok orang melakukan ancaman secara lalim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa serta perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam. Jadi kita semacam memberikan tekanan kepada orang itu atau ancaman, kita peras orang tersebut untuk melakukan apa yang kita inginkan, baik itu untuk kita bisa seperti pemajakan, kita boleh memperoleh uang, barang maupun jasa dari pihak yang kita sudah ancam atau kita beri tekanan tersebut. Begitu pula lanjut, ini ada kecurangan atau fraud, yakni tindak kejahatan ekonomi yang dilakukan dengan sengaja, di mana seorang melakukan penipuan, kebohongan, kecurangan, di mana hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya ini ada favoritisme. Favorit, dari kata favorit, yaitu suatu tindakan pilih kasih, yakni mekanisme koruptif di mana seseorang atau sekelompok orang menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki ini disalahgunakan, yang berimplikasi atau dia nanti ini dampaknya pada tindakan para privatisasi dari sumber daya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari korupsi, yakni itu ada penyuapan, penggelapan, pemerasan, serta
kecurangan, dan favoritisme. Itu adalah jenis-jenis korupsi. Dan berikutnya faktor-faktor dari korupsi itu. Ini ada 2 faktor. Ada 2, jadi ada yang dari internal, dari dalam diri kita sendiri, seperti gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Artinya di sini kita gaya hidupnya kita terlalu konsumtif, hedonisme, mau ingin punya sesuatu, segala sesuatu, sampai melakukan segala cara termasuk melakukan korupsi, penggelapan uang atau apapun itu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya kita. Begitu juga sifat tamak dari dalam diri manusia, yang dia tamak, sombong, tidak ada kepuasan dalam dirinya, sehingga melakukan kegiatan atau melakukan penyelewengan dengan korupsi. Selanjutnya ada faktor ekonomi yang dimiliki, juga itu termasuk dalam faktor eksternal, yaitu ekonomi. Faktor organisasi juga ada di situ, faktor politik yang mendukung untuk terjadinya korupsi, dan faktor hukum yang mungkin masih lemah sehingga tidak jerah bagi para koruptor untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Nah, berikutnya tentu penting adanya pembentukan pendidikan karakter bagi utamanya mahasiswa, di mana mahasiswa itu memiliki peran yaitu agent of change atau agen perubahan yang perlu untuk jadi agen perubahan di mana dia berada, di lingkungan masyarakat tempat dia berada. Perlu kita jadi agen perubahan, membawa dampak perubahan di sana. Jadi di sini menurunnya kualitas moral dalam kehidupan manusia Indonesia dewasa ini menuntut diselenggarakannya pendidikan karakter. Jadi karena sudah adanya kemerosotan moral, sehingga perlu pendidikan karakter. Nah, sebagai mahasiswa dituntut untuk memainkan peran atau bagaimana tanggung jawabnya kita untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik untuk adik-adik kita, teman-teman kita semuanya, bahkan diri kita sendiri, untuk membangun apa sih, bagaimana karakter bagi mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang kita bisa tahu dan bisa membedakan yang baik untuk tidak melakukan korupsi. Nah, pendidikan karakter ini diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu, seperti ya rasa hormat di situ, tanggung jawab, peduli, jujur, adil dalam kita membantu siswa untuk memahami atau membantu teman-teman, membantu siapapun masyarakat yang belum tahu tentang karakter ini, tentang bagaimana pentingnya pendidikan karakter ini bisa ditekankan. Dan di sini juga melakukan nilai-nilai tersebut seperti tadi, jujur, hormat terhadap yang lebih tua, saling menghormati, tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari kita bermasyarakat. Dan nah, apa upaya yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam penanggulangan korupsi di kehidupan bermasyarakat? Nah, di sini tentunya sebagai mahasiswa perannya dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan yang pertama ada moralitas. Jadi sebagai kita generasi penerus bangsa Indonesia ini diharapkan memiliki kemampuan interpersonal, kemampuan pribadinya kita yang tinggi, sehingga dari dalam dirinya kita untuk kita punya moral itu sendiri, etika, tahu untuk memanusiakan manusia. Dan di sini kita harus punya rasa peduli dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan tentunya tidak melakukan korupsi dan memberantas korupsi yang ada. Dan selanjutnya ada identifikasi korupsi. Jadi mahasiswa itu perlu kita punya pengetahuan, wawasan mengenai apa saja standar-standar identifikasi dan
analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Kita harus tahu, oh ada korupsi seperti tadi, ada korupsi penyuapan, jenis-jenisnya, ada pemerasan, kecurangan, penggelapan. Kita harus tahu bahkan tindakan hukumnya ini seperti apa yang harus dilakukan. Dan selanjutnya ada melakukan pelaporan. Jadi seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi. Jadi kalau kita sudah tahu ada tindakan korupsi, penyelewengan yang dilakukan oleh suatu entitas maupun orang atau siapapun itu, ya kita harus melakukan pelaporan. Dan itu kita laporkan kepada pemerintah yang berwajib, dan agar mahasiswa ini bisa tahu dan mereka berani karena mereka punya badan hukum yang akan melindungi mereka. Di sini karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan, jadi ya pemerintah pasti akan berusaha dan menekan pemerintah untuk mampu menyelidiki kasus korupsi ini, menuntaskan apa yang sudah dilakukan tindakan korupsi ini. Setiap kerugian yang ada, pemerintah bisa bantu untuk membongkarnya, untuk sehingga korupsi ini bisa terbantas, begitu kan. Dan begitu pula dengan lakukan sosialisasi. Jadi sebagai mahasiswa kita bisa turun dengan juga seperti pengabdian kepada masyarakat. Itu salah satu tridharmanya kita sebagai mahasiswa. Jadi kita bisa mengabdi lewat melakukan sosialisasi, terutama kepada adik-adik kita di TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kepada orang-orang yang di dalam pedalaman, pedesaan yang belum mengenal. Nah, di sini kita perlu lakukan sosialisasi terkait apa itu korupsi, bahayanya korupsi, dan apa dampak yang akan diterima ketika seseorang melakukan korupsi, kerugian-kerugiannya baik dari pribadi maupun yang akan dirasakan apabila dia seorang pejabat negara, tentunya merusak atau merugikan negara sendiri. Jadi kita berikan pemahaman, kita berikan sosialisasi kepada mereka sehingga mereka tahu, oh korupsi ini tidak bagus, tidak baik, dan mereka tidak melakukannya, tetapi justru membawa menjadi agen perubahan yang akan mengatasi atau juga akan nantinya penerus untuk melakukan sosialisasi juga kepada orang lain dalam usaha pemberantasan dari korupsi. Nah, yang jadi kesimpulan berarti di sini dari pengertian korupsi segala sesuatu tindakan penyelewengan baik pejabat maupun pribadi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan segala macam cara tanpa sepengetahuan pemilik dari misalnya barang, uang, itu termasuk dalam korupsi. Dan seperti tadi juga jenis-jenis korupsi ada penyuapan, penggelapan, pemerasan, kecurangan, faktor-faktornya juga ada dari dalam, dari luar, gaya hidupnya kita dari dalam, dan juga sifat keangkuhan tamaknya kita manusia, serta dari luar ada ekonomi, organisasi, politik maupun hukum. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi juga dalam kita bisa melakukan pemberantasan korupsi yaitu dari keluarganya kita harus mampu melakukan sosialisasi tadi dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan kita perlu tahu juga bahwa korupsi ini akan merugikan dirinya sendiri, dirinya yang melakukan korupsi, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan mahasiswa sangat penting untuk tahu tadi apa upaya-upaya dalam proses pemberantasan dari korupsi, termasuk ya mempelajari pendidikan karakter terkait moral, etika, adab dalam hidup di dunia ini sebagai manusia yang punya akal, budi, pikiran, sehingga kita bisa terbentuklah karakternya kita dan kita bisa memiliki pendidikan karakter
dan juga kita bisa memiliki pengetahuan tentang anti korupsi di perguruan tinggi, maka itu sangat penting pendidikan karakter bagi mahasiswa. Dan sekian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.